Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Pemirsa yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak Anda sekalian untuk melihat salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat penting sekali, yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 13. Yaitu yang tercatat di ayat yang ke-33. Di situ dikatakan, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Tuhan maksudkan dengan hal kerajaan sorga? Kalau kita balik ke beberapa ayat sebelumnya, maka kita dapatkan di ayat yang ke-11 dari pasal yang sama ini. Katanya, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Jadi hal kerajaan sorga itu adalah rahasia kerajaan sorga. Nah, rahasia kerajaan sorga itu apa sebenarnya? Rahasia kerajaan sorga itu sesungguhnya adalah jemaat lokal, yang pada waktu itu masih rahasia, masih tersembunyi. Perumpamaan pertama tentang penabur yang menaburkan benihnya, ada yang jatuh di tepi jalan, di tanah berbatu, di semak duri, di tanah yang subur. Itu adalah pemberitaan firman Tuhan. Nah, benih yang jatuh di tanah yang subur akhirnya menghasilkan buah, menghasilkan orang percaya, dan itu membentuk jemaat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai di perumpamaan yang keempat ini, yaitu Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan sorga, rahasia kerajaan sorga itu seperti seorang perempuan, katanya, memasukkan ragi ke dalam tepung 3 sukat dan mengaduknya sampai khamir semuanya. Apa yang Tuhan maksudkan dengan ragi di sini? Sebenarnya di seluruh perjanjian lama, ragi Tuhan pakai untuk melambangkan sebuah pengaruh yang negatif, yang buruk. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada murid-muridnya terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Katanya, waspadalah terhadap ragi mereka itu. Jadi, hal kerajaan sorga, rahasia kerajaan sorga, jemaat lokal, itu keadaannya akan seperti tepung 3 sukat dan kemudian ada perempuan memasukkan ragi, memasukkan pengaruh buruk ke dalam jemaat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui dulu sebenarnya, kalau begitu, apa yang Tuhan maksudkan dengan tepung 3 sukat itu? Apa yang Tuhan maksudkan? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menafsirkan bahwa tepung 3 sukat itu adalah harta termurni. Itu adalah warisan termurni, itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan titipkan kepada jemaat untuk supaya dipelihara, untuk supaya itu diestafetkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Apa itu tepung 3 sukat? Nah, tepung 3 sukat itu kami menafsirkannya, sukat pertama itu adalah motivasi yang termurni. Purest motivation. Motivasi yang termurni. Kemudian sukat yang kedua itu apa? Itu adalah moral yang tertinggi. Highest morality. Moral yang tertinggi. Dan sukat yang ketiga apa itu? Sukat yang ketiga adalah biblical doctrine.
doktrin yang alkitabiah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan. Motivasi yang termurni, purest motivation. Kemudian moral yang tertinggi, highest morality. Dan yang ketiga, biblical doctrine. Doktrin yang alkitabiah, yang sesuai dengan Alkitab. Nah, tepung 3 sukat ini adalah harta karun kekristenan. Ini adalah harta karun jemaat. Yaitu motivasi di hadapan Tuhan yang termurni, moral yang kita junjung, moral yang tertinggi, dan kemudian pengajaran atau doktrin, pengajaran yang alkitabiah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, motivasi yang tertinggi. Nah, iblis selalu mau mengacaukan motivasi yang tertinggi yang dimiliki oleh orang Kristen kepada Tuhan. Ketika motivasi ini jikalau terkacaukan, maka kekristenan akan rusak. Oleh sebab itu iblis berusaha dengan segala daya upaya untuk mengganggu motivasi orang Kristen. Untuk mengganggu motivasi orang menjadi Kristen. Nah, jikalau motivasi orang menjadi Kristen terganggu, maka itu akan mengacaukan kekristenan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan minta supaya Injil diberitakan seperti penaburan benih. Injil diberitakan seperti seseorang menabur benih. Dan orang yang bertobat dan percaya, memberi diri dibaptis, nah ini orang akan selamat. Nah ini orang akan dikumpulkan untuk menjadi anggota jemaat, untuk membentuk sebuah jemaat. Motivasinya harus murni. Betul-betul murni, bertobat sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh dengan hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, iblis selalu mau mengganggu. Iblis ingin membelokkan supaya motivasi orang menjadi kacau. Membelokkan motivasi orang sehingga tertuju kepada hal-hal yang bersifat jasmani, materi, duniawi. Perhatikan 3 hal ini, yaitu perkara jasmani, perkara materi, dan perkara duniawi. Nah, perkara jasmani apa? Memang pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini untuk membuktikan dirinya adalah Mesias, dia melakukan mujizat. Kemudian dia memberikan karunia melakukan mujizat kepada rasul-rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasulnya. Nah, hari ini kenapa Tuhan tidak memberikan kepada saya dan kepada banyak pengkhotbah karunia untuk melakukan mujizat, untuk menyembuhkan orang? Terlebih sekarang ini lagi sedang COVID ini, orang sangat ketakutan. Kenapa tidak diberikan karunia itu? Karena Tuhan tidak mau merusak motivasi orang datang menjadi muridnya, percaya kepadanya. Loh, kenapa dulu pakai mujizat? Mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Dan mujizat yang dilakukan oleh para rasul adalah untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul. Nah, hari ini orang harus mendengar Injil, kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk masuk surga, untuk diselamatkan dari dosa dan hukuman akan dosa yang akan datang. Nah, itulah sebabnya Tuhan tidak mau orang datang kepadanya oleh karena mau mendapatkan keuntungan jasmani. Juga Tuhan tidak mau ada orang datang kepadanya karena keuntungan materi. Oleh sebab itu iblis mau mengganggu kekristenan dengan khotbah sukses teologi. Menjanji-janjikan kesuksesan atau berkat materi. Nah, ini akan membelokkan motivasi orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian duniawi. Oh, iblis mau supaya orang datang kepada Tuhan Yesus dengan harapan akan segala sesuatu yang nyaman di dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau supaya
kekristenan, menjaga purest motivation ini sesungguh-sungguhnya, seteguh-teguhnya memegang ini. Kemudian moral yang tertinggi, highest morality. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, purest motivation itu pasangannya, paduannya itu adalah highest morality, moral yang tinggi. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kekristenan yang benar, yang alkitabiah adalah yang menjunjung tinggi moral, menjaga moral sehingga moral sungguh-sungguh tinggi, tetap dijunjung tinggi moralnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, moral yang tinggi ini telah dijaga oleh orang-orang Kristen Alkitabiah, para Anabaptis sepanjang zaman. Kita tahu bahwa kekristenan adalah orang yang lahir baru. Lahir baru artinya kita dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah, Roh yang Kudus masuk ke dalam hati kita. Itulah sebabnya kita mengejar kehidupan yang kudus, moral yang tinggi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang ketiga adalah apa? Pengajaran yang alkitabiah, biblical doctrines. Nah, jadi ya pengajarannya alkitabiah, pengajaran yang sesuai dengan Alkitab, yang benar. Banyak orang tanya kepada saya, Pak Suhento, bagaimana kita tahu bahwa suatu pengajaran itu benar? Bagaimana kita tahu itu benar? Saya berkata bahwa Tuhan kasih kita dua alat. Ya. Tuhan kasih kita dua alat. Yang pertama, Tuhan kasih akal budi kepada kita. Tidak ada akal budi, kita nggak bisa dapat kebenaran. Nggak bisa. Ya. Tuhan kasih Alkitab pada kita. Nah, dua ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Kalau ya tidak ada Alkitab, kita tidak bisa ketemu kebenaran. Ya. Kita akan dikacaukan oleh iblis dengan mimpi, dengan segala macam, kita dikacaukan. Ya. Dan kalau ada Alkitab, tidak ada akal budi, kasih ini sama si Bleki, dia nggak dapat kebenaran, digonggong, dicakar sama dia. Jadi akal budi dan Alkitab ini harus dipadukan. Kebenaran itu artinya apa? Yang sesuai dengan ayat-ayat Alkitab, tidak saling bertentangan. Ayat Alkitab satu dengan yang lain tidak boleh saling bertentangan. Kemudian kesimpulan yang kita tarik dari ayat-ayat Alkitab yang tidak bertentangan itu, ya, nah harus sesuai dengan akal sehat. Make sense, bahasa Inggris bilang. Ya, make sense gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perhatikan. Purest motivation, highest morality, biblical doctrine. Nah, tiga inilah yang harus dijaga oleh orang Kristen sepanjang masa. Dan tiga hal ini kami, ya GBIA khususnya, menjunjung tinggi akan tiga ini dan kami menjadikan moto, bahkan kami menjadikan logo GBIA. Karena apa? Inilah yang kami akan tuju. Dan inilah yang kami pegang teguh. Yaitu apa? Purest motivation, motivasi yang termurni. Kami harus selalu memeriksa hati kami. Apakah motivasi kami murni? Atau ada tipu muslihat? Atau ada hal-hal yang tidak baik di dalam hati? Nah, selalu periksa. Motivasi yang termurni. Highest morality. Menjunjung tinggi moral. Sehingga sejak dari mahasiswa, apalagi mahasiswa teologi, hamba-hamba Tuhan semuanya GBIA, kami bertekad untuk menjunjung tinggi moral. Dan kalau ada yang buat salah, bahkan kesalahan yang kecil sekalipun, kalau mahasiswa harus maju ke depan chapel untuk mengaku salah dan minta maaf. Kalau jemaat bikin salah dan kesalahan yang diketahui oleh semua orang, kalau kesalahan yang tidak ada orang tahu itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kalau kesalahan yang diketahui oleh semua orang, maka dia harus maju ke depan jemaat untuk mengaku salah dan minta maaf kepada jemaat. Kenapa? Karena kami menjunjung tinggi moral
Semua pihak harus menjaga moral yang tinggi di hadapan Tuhan. Dan Alkitab, pelajaran Alkitab, doktrin yang Alkitabiah, doktrin yang sesuai dengan ayat-ayat Alkitab, membahasnya dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada ayat yang bertentangan, kesimpulan yang benar dan kesimpulan yang masuk akal. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, harap Anda mengenal gereja yang benar, gereja yang Alkitabiah, dan Anda bergabung ke dalam gereja yang Alkitabiah, sehingga Anda hidup berkenan kepada Tuhan. Video singkat ini hanyalah sebuah rangsangan untuk Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan gereja yang benar, yang Alkitabiah. Salam. Maranatha.